Assalamualaikum, bagaimana kabarnya kakak solih-solihah semuanya, kelas 4 Bali dan NTB. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat kakak-kakak. Hari ini kita akan belajar pada tema 5 tentang pahlawanku muatan ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang penerapan sifat-sifat cahaya, pemantulan cahaya, dan juga alat-alat optik. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan juga lilin. Cahaya merupakan salah satu bentuk dari energi. Nah, kakak-kakak, cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda di sekitar, misalkan membedakan warna, kemudian melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya antara lain merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan atau dibelokkan. Mari kita lihat sama-sama ya sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kamu dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin yang ada di ujung. Tetapi saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, maka kamu tidak akan melihat cahaya lilin. Nah, kakak-kakak, berikut adalah contoh penerapan sifat cahaya merambat lurus dalam kehidupannya. Ada lampu sorot yang digunakan ke atas, kemudian ada lampu yang ada digunakan pada menara ya kakak-kakak. Itu kelihatan bahwa cahaya itu merambat lurus. Kemudian percobaan yang kedua, cahaya menembus benda bening. Kita dapat melakukan pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening. Cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Nah, kakak-kakak, ini contoh cahaya menembus benda bening ya. Ya, kita bisa melihat benda yang ada di dalam gelas, yaitu batu dan juga ikan. Sifat cahaya yang ketiga yaitu dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Akan terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Nah, kakak-kakak, berikut ini adalah contoh cahaya dapat dipantulkan. Kak, Mama. Selanjutnya, sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Kita lihat di sini kakak-kakak ada contoh pensil. Pensil yang dicelupkan ke dalam air, pensil akan terlihat patah dan lebih besar. Kemudian contoh lain dari penerapan pembelokan cahaya adalah saat kalian melihat bayangan dasar kolam tampak kelihatan lebih dangkal ya kakak-kakak. Ini adalah contoh cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Oke kakak-kakak, selanjutnya yaitu penguraian cahaya. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Nah, kakak-kakak, kita juga dapat melihat pelangi terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan dari air terjun.
Kemudian, cahaya juga dapat diuraikan menggunakan kaca prisma ya kakak-kakak. Kita lihat seperti itu. Oke. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah pemantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Nah, berikut macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya, cermin datar dan permukaan air yang tenang. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua adalah pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya, permukaan jalan yang berbatu dan pada permukaan air yang bergelombang. Kita perhatikan contoh pemantulan cahaya teratur berikut ini ya, yaitu pemantulan teratur pada cermin. Kemudian ada pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. Kemudian contoh yang kedua adalah pemantulan cahaya tidak teratur. Kita lihat ada pada permukaan air yang bergelombang. Pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Kita lihat di sini ya kakak-kakak. Bayangan menjadi tidak teratur ya atau bergerak-gerak. Kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari adalah alat optik. Yang pertama adalah loop. Loop terbuat dari sebuah lensa cembung. Loop dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Akan tetapi, perbesaran yang dilakukan loop terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, loop menerapkan salah satu sifat cahaya yaitu dapat dibiaskan. Nah, kakak-kakak, benda yang dapat dilihat dengan bantuan loop akan tampak lebih besar. Misalnya, tulisan ini dilihat pakai loop. Kemudian kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cara kerja kacamata yaitu cahaya dari luar menembus lensa bening lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. Nah, lensa kacamata dapat cembung atau cekung sesuai kebutuhan daripada mata tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata, misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali sehingga kita dapat melihat benda yang sangat kecil dengan jelas. Oke kakak-kakak, kita bisa melihat cahaya karena kita mempunyai mata ya kakak-kakak. Mata adalah salah satu anugerah ya dari Allah yang diberikan hanya sekali saja ya kakak-kakak. Untuk itu kita wajib menjaga mata dan pandangan kita ya kakak-kakak agar terhindar dari dosa. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kakak-kakak, semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan, termasuk mata kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa saja yang kita lihat selama di dunia. Kita harus bersyukur kakak-kakak Allah memberikan kita mata sehingga kita dapat diberi nikmat dapat melihat ya kakak-kakak. Untuk itu kita harus menjaganya dengan baik. Di antaranya adalah dengan melihat hal-hal yang baik ya, dan juga dirawat kesehatannya. Oke kakak-kakak, demikian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat. Kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.